Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat sore. Ketemu lagi dengan Dr. Wida Mariana dan saya adalah coach nutrisi dari Klub Mariana. Nah teman, kemarin kita udah banyak bahas tips-tips untuk hidup sehat. Kali ini kita kasih lagi nih tips untuk hidup sehat ya. Dan kalau udah hidup sehat jadi awet muda ya. Nah seperti saya nih umur 40 tahun. Nah jadi gimana nih rahasia tetap segar ya, berstamina di usia yang sudah 40 tahun ya. Nah salah satunya lagi teman-teman harus membatasi makanan atau asupan makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak yang berlebihan. Kenapa begitu? Karena makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan lemak yang berlebihan itu akan menjadi faktor resiko berbagai macam penyakit. Utama adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, seperti apa? Misalnya gangguan metabolisme lemak atau dislipidemia, ya, kelebihan kadar kolesterol darah, kelebihan kadar LDL darah, kelebihan kadar trigliserid darah, ya, yang nanti bisa mengganggu dari fungsi pembuluh darah dan jantung. Terus yang kedua, misalnya lagi penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, ya, menjadi faktor risiko juga penyakit darah tinggi atau hipertensi ya, dan penyakit lain lah yang tidak menular seperti tadi serangan jantung, kemudian stroke, bahkan juga bisa menyebabkan gagal ginjal kronis teman-teman. Nah untuk itu mulai dari sekarang Bapak Ibu, teman-teman, kakak semuanya batasi ya konsumsi gula yang berlebihan. Nah, gula ini sebenarnya adalah sumber karbohidrat. Jadi bisa terdapat di mana aja, bisa terdapat di sirup, bisa terdapat di madu, bisa terdapat di es krim, bisa terdapat di roti atau cake, di nasi ya, kemudian di kentang, di mihun, di mie, di tepung ya. Jadi harus pembatasan gulanya ini ya. Nah kalau misalnya kita takar gulanya itu disarankan maksimal dalam satu hari cukup 4 sendok makan aja setiap harinya, atau setara dengan 54 gram gula setiap harinya ya. Nah ini menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Batasan garam yang kedua ya, garam ini adalah sebagai sumber natrium dan biasanya banyak terdapat di mana? Banyak terdapat di zat aditif dari makanan ya, seperti di kecap, di saus, di mecin, di mie instan ya, kemudian di margarin, di mentega, di keju, di ikan asin ya, karena biasanya natrium atau garam ini juga digunakan sebagai selain sebagai perasa juga digunakan sebagai pengawet ya. Nah, konsumsi garam yang disarankan setiap harinya itu maksimal hanya 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram garam. Dan yang terakhir lemak ya teman-teman. Jadi lemak itu juga terdapat di makanan kita sehari-hari, nggak cuma di minyak goreng aja ya, tapi misalnya di mentega ya, tadi di minyak goreng atau minyak kelapa, di susu full cream, di daging itu juga ada lemaknya, di jeroan-jeroan dari hewan ternak itu juga ada, kemudian di santan, di makanan olahan seperti sosis, nugget, di cake itu juga ada. Dan perlu kita batasi setiap hari adalah maksimal 5 sendok makan atau setara dengan 72 gram ya. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih kalau hidup sehat itu makan atau makanan kita tuh ada gulanya, ada garamnya, terus ada lemaknya? Masih boleh teman-teman. Jadi kalau hanya sekedar untuk bumbu ya, memasak ya kan tidak berlebihan ya. Nah itu masih boleh ya. Jadi nggak pakai gula atau garam sama sekali waktu masak ya, masih boleh karena gula dan garam juga sedikit dibutuhkan oleh tubuh kita ya, asal jumlahnya tidak berlebihan. Kemudian
Kemudian lemak-lemak tadi juga sedikit dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita itu 30%-nya dari makanan kita itu butuh lemak baik ya. Namun juga sedikit lemak jenuh ya. Nah, yang terdapat di yang saya sebutkan tadi. Jadi teman-teman dietnya atau mengatur pola makan sehat itu nggak harus bebas gula dan garam sama sekali ya. Nah, asal di batas-batas sewajarnya tadi, maka masih diperbolehkan ya. Justru kalau tidak konsumsi garam sama sekali atau sumber karbohidrat sama sekali atau gula tidak sama sekali ya, nah itu akan mengganggu fungsi kesehatan juga ya. Nah, yang penting diperhatikan jangan sampai ada tumpang tindih ya antara makanan kita sehari-hari dikonsumsi gula garamnya. Kadang kan kita garamnya dikit tapi kecapnya banyak. Misalnya kita nggak masak dengan garam secukupnya, tapi yang kita masak itu kebanyakan adalah makanan olahan atau makanan yang banyak ada pengawetnya, kayak tadi misalnya mie instan ya berlebihan ya kayak gitu, atau margarinnya berlebihan, itu juga berpengaruh teman-teman ya. Nah, jadi sampai sini kita ada tambahan lagi ya, belajar berapa asupan gula dan garam yang kita butuhkan. Singkatnya adalah 4G, 1G, dan 5L ya, yaitu 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak atau minyak. Gampang ya, 4G, 1G, dan 5L ya. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak atau minyak ya. Oke, terima kasih pelajaran hari ini. Sehat selalu.